Assalamualaikum. Ya, sudah kita rekam. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya, selamat pagi. Ya, oke. Videonya silakan tetap diaktifkan aja ya. Videonya diaktifkan aja, dibuka videonya, webcamnya. Oke, ini yang sekarang yang sedang masuk ini yang on time ya. Oke. Ada 20 orang. Sekretarisnya siapa, sekretaris? Saya, Pak. Sekretarisnya siapa? Anissa Tera. Nadine ya? Anissa. Oke. Anissa, oke. Anissa Tera, Anissa. Anissa, nanti tolong dicatat nih nama-nama yang sekarang yang on time ya, biar nanti kita kasih nilai tambah bagi yang datang atau masuk tepat waktu ya. Baik, Ada Pak. 20-an orang nih. Ya, nanti dicatat ya. Oke, kita langsung aja mulai. Bagaimana kabarnya di tahun 2021 ini? Baik semua ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita berdoa semoga pelajaran kita membawa manfaat, ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Dan ingat, ini musibah COVID ini akibat dosa-dosa manusia. Jadi kita harus introspeksi diri ya. Ketika ada musibah ya kemungkinan karena dosa-dosa kita. Jadi kita harus bertobat ya. Mudah-mudahan nanti ini pandeminya segera berlalu dari Indonesia ya. Ya, silakan kalian berdoa. Ya, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke semester 2 ya, materi semester 2, Bapak mau tanya, nilai-nilai rapor kemarin gimana? Bagus semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Ya, mikrofonnya diaktifkan aja ya, semua. Oh, sangat aneh sekali. Ya, diaktifkan. Jadi kalau Bapak tanya nanti kalian jawabnya, kalau Bapak tanya tolong dijawab. Tahu atau nggak tahu ya dijawab aja. Kalau tahu ya bilang tahu, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Ya, oke. Jangan diam aja. Kita lanjut ya. Di semester 2 ini kita akan bahas materi baru. Kalau di semester 1 kita bahas apa? Masih ingat? Yang semester 1 bahas apa kita? Internet dan intranet. Ya, di semester 1 kita bahas internet dan intranet atau jaringan komputer. Di semester 1 kita sudah bahas yaitu jaringan komputer. Ya. Walaupun mungkin semua materinya tidak tuntas seluruhnya, tapi sudah dasar-dasar daripada jaringan komputer ya. Secara garis besar ada dua, yaitu lokal dan global ya. Lokal itu namanya LAN, kalau global namanya internet ya. Oke. Nah, di semester 2
Kita akan bahas materi baru dan Bapak tidak tidak sebutkan nama materinya, judulnya apa, temanya apa, tapi nanti akan kami barusan kita saat diskusi ya. Jadi Bapak bertanya dan nanti tolong jawab. Oke, kelas 96 ya. Bapak mulai dengan pertanyaan. Kelas 96 coba kalian jawab dengan jujur ya, jawab dengan jujur. Ini ada nggak yang sudah goblok? Ayo jawab. Ada? Ada yang sudah goblok? Ayo jawab dengan jujur. Yuda, mana Yuda? Ya Pak. Ya, sudah goblok belum? Yuda. Iya Pak. Kamu sudah goblok atau belum? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya, kamu nggak tahu sudah goblok atau belum ya. Jadi yang bisa menilai orang lain ya. Oke, Jagra, mana Jagra? Ya Pak. Ya, sudah goblok atau belum? Bisa jadi Pak. Karena kelamaan online. Bisa jadi ya, karena kelamaan online ya. Jagra jujur sekali ya, terima kasih. Kelamaan online jadi goblok ya. Ya Pak. Oke, Gozi Khalid Barley. Gozi sudah goblok belum? Ya, Pak. Sudah goblok belum? Kayaknya iya, Pak. Kayaknya iya, masih ini ya. Tahu ya, antara goblok sama belum ya. Ya, Pak. Rehandi mana Rehandi? Ya Pak. Ya, kamu sudah goblok atau belum? Rada ya, rada enggak Pak. Rada ya, rada enggak ya. Antara goblok sama belum ya. Deva Galang. Ya Pak, Ya, kamu udah goblok? Belum. sepertinya Pak. Sepertinya udah goblok. Udah berapa lama goblok? Gara-gara pelajaran online ini Pak, semenjak pelajaran online ya agak-agak mudeng Pak. Oh, semenjak belajar online goblok ya. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Birgita, mana Birgita? Birgita? Ya Pak, Ya, Bapak tanya Birgita, jujur ya, jujur. Kamu sudah goblok atau belum? sudah Pak. Sudah. Sudah berapa lama goblok Birgita? Semenjak belajar online Pak. Online ya, goblok. Aduh. Kok jadi goblok semua ya? Gimana ya? Oke. Anissa? Mungkin, Pak. Mungkin ya. OTW ya? Mungkin ya gitu, Pak. Ya, sedang OTW goblok. Masya Allah, subhanallah. Oke, Valencia mana Valencia? Iya, Pak. Oke, jawab jujur Valencia. You answer my question honestly. Sudah goblok atau belum? Sudah. Sudah ya, yakin ya, Ya. udah Ya. mantap kan kayaknya goblok. Enak nggak goblok, Valen? Enggak enak lah. Oke, Solavide Putrision. Iya, Pak. Kamu udah goblok belum? Iya, sudah, Pak. Lola ya, loadingnya lama nih. Goblok atau enggak? Kayaknya sudah, Pak. Kayaknya sudah. Iya. Enggak kapan enggak? Semenjak SD gobloknya baru ini. Sejak online, Pak. Semenjak online ya.
Mana nih goblok semua? Regina Elda, Iya, Pak. udah goblok belum? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Kamu senang nggak goblok? Apa, Pak? Putus-putus. Gobloknya suka goblok atau nggak suka? Enggak, Pak. Enggak suka. Nggak suka ya. Alhamdulillah. Yuda punya ayam ya? Iya, Pak. Iya. Ayam jago ya. Oke ya, alhamdulillah ya. Paling tidak kalian jujur ya, kalian sudah semuanya sudah goblok ya. Dan goblok itu enak ya sebenarnya. Goblok itu enak. Orang-orang yang cerdas, yang suka membaca, yang aktif ya, suka mengumpulkan informasi, itu sebenarnya termasuk orang yang goblok ya. Iya, orang-orang yang sudah goblok itu orang yang cerdas sebenarnya. Jadi kalian bersyukur ya berada di antara orang-orang tersebut. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kayaknya masih banyak yang pusing nih ya. Materi kita tentang goblok pusing nggak nih? Enggak, Pak. Kayaknya belum connect ya. Belum nyambung ya. Oke. Gini aja deh. Nanti Bapak tampilkan slide ya di PowerPoint, nanti tolong disimak. Nanti mungkin kita sambil Bapak jelasin, kita sambil tanya jawab atau diskusi ya. Oke, Bapak tampilkan dulu. Ya, ini goblok. Materi kita apa? Goblok. Goblok. Ya. Kalian sudah goblok semua kan kelas 97? Sudah, Pak. Ya, Pak. Bapak tanya, kalian goblok yang mana? Goblok yang asli atau goblok yang ini? Goblok KW, Pak. Goblok yang mana nggak tahu ya Bapak, Allah alam. Bapak juga nggak berani ngomong ya. Oke, yang pasti ya materi kita tentang ini nih, goblok ya, goblok. Oke, nih ya, nih ya, pernah dengar kata-kata ini? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, pernah ya. Oke. Jadi materi kita di semester 2 kita belajar tentang Goblok. Oh, blok. blog. Ya, tentang blog. Tentang blog. Orang yang sudah ngeblok berarti Blok. goblok. Ya. Orang yang sudah ngeblok berarti sudah goblok. Jadi nanti kalian tamat SMP 3 sudah goblok semua. Makanya bagus kan, alhamdulillah. Orang-orang yang goblok itu orang yang cerdas. Kok bisa ya? Iya bisa. Karena dia suka membaca, suka posting, suka mengumpulkan informasi, bikin artikel, menulis dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak mau tanya, blog itu apa sih? Ayo, blog itu apa? Blog. Sebuah situs web yang mempunyai informasi. Situs web. Oke, boleh. Apa lagi? Apa lagi? Oke, Bapak minta jawaban yang paling sederhana. Blog itu adalah singkatan, ya. Blog itu adalah singkatan. Lupa ya pelajaran di semester 1 kan? Apapun pelajaran di BTIK kan biasanya banyak singkatan kan? Iya dong. Blog itu adalah singkatan. Singkatan dari apa? Yuk. Singkatan dari apa? Weblog.
Ya, betul sekali. Weblog. Ya. Siapa yang jawab tadi? Jagra, Pak. Jagra. Jagra, Pak. Oke, betul Jagra. Weblog. Ya. Blog merupakan singkatan dari web dan log. Oke. Weblog. Ini sebenarnya masih singkatan. Lengkapnya apa? Lengkapnya, yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap apa? Jagra? Website lo, Pak. Iya, betul sekali. Website log. Ya, website log. Jadi website itu hanya diambil B-nya doang. B-nya diambil, ya sama digabung dengan log. Ya, jadi website log. Oke. Jadi blog itu adalah singkatan dari weblog, singkatan dari website log. Ya, atau website log disingkat weblog, disingkat blog. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita bahas, itu ayam punya siapa? Yuda, Pak, Yuda. Yuda, Pak. Yuda. Tolong Yuda ayamnya. Nggak bisa disuruh. Ayamnya. Kalau mau nanya bilang nanti ayamnya, nanti ada sesi tanya jawab. Oke, Pak. Ya, mikrofonnya di-off-kan sebentar dulu ya. Yuda. Oke. Ada yang tahu website itu artinya apa? Website itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia website artinya apa? Ayo. Ada yang tahu? Apa arti website? Situs web, Pak. Ya, situs web. Coba Gozi ya. Ya, Pak. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sudah baku, Kalian pernah dengar atau pernah baca tuh? Yang bahasa Indonesia yang sudah baku. Website itu apa? Ayo. Website itu apa? Bahasa Indonesia yang baku ya. Coba siapa nih? Deva. Mana Deva? Ya, Pak. Deva. Ya, apa website bahasa Indonesia bakunya apa? Nggak tahu, Pak. Nggak Ya, pernah Pak. denger. Nggak tahu. Oke, bagus ya. Nggak pernah dengar ya. Oke. Selain Deva, siapa lagi? Coba si Nadine. Nadine. Ya, apa Nadine? Nadine. Nggak ada kedengaran ya suaranya. Suara Bapak jelas tak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, Nadine suaranya nggak dengar. Nazila. Ya, Pak. Oke, Nazila, coba website apa Nazila? Artinya dalam bahasa Indonesia yang baku. Halaman web ya, Pak. Halaman web. Mm-mm. Oke, boleh. Tapi ada yang bakunya. Yang bakunya. Nur Faizi. Mana Nur Faizi? Ya, Pak. Coba Nur. Apa Nur? Yang baku ya? Apa Nur? Loading ya? Pagan. Mana Pagan?
Ya, Pagan mana Pagan? Ya, Pak. Ya, coba Pagan, apa website bahasa Indonesia bakunya apa? Kamu pernah baca tuh kayaknya, pernah baca, pernah dengar. Halaman internet, ya, Pak. Halaman internet. Oke, boleh, tapi ada yang bakunya. Ada yang baku. Ini cowok sedikit di sini ya, 97, 96, cowoknya ada berapa nih? Banyak cewek nih. Roy, mana Roy? Iya, Pak. Roy, Website ya, Pak. ya apa tuh website? Website adalah merupakan sebuah alamat di WWE yang menyediakan informasi tertentu, Pak. Ya, itu betul. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia baku apa? Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang baku. Website apa? Satu kata. Beranda, Satu kata. Pak. One word. One word. Beranda home. Situs akses. Bukan. Situs, Pak. Apa? Udah lupa atau nggak tahu nih ya. Website itu bahasa Indonesia bakunya kalian pernah dengar, pernah baca, yaitu laman. Pernah dengar laman? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya? Iya dong, laman. Nih, lihat di layar, laman. Ya kan? Iya, pernah dengar dong, pernah baca. Ini barusan baca, barusan dengar kan. Laman. Apa beda dengan halaman? Laman dengan halaman apa bedanya? Apa beda laman dengan halaman? Halaman utama. Ya. Nah, Sapiar. Sapiar Delta. Bedanya laman sama Apa halaman. bedanya? Apa dong? Apa? Loading lama. Apa ya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke. Bedanya kalau halaman, ada yang tahu bedanya? Kalau halaman itu dia berupa fisik, bisa dilihat langsung, bisa disentuh, bisa dipegang. Contoh halaman buku, halaman rumah, halaman belakang, ya kan? Oke, tapi kalau laman itu dia adalah halaman yang dia sifatnya abstrak atau digital atau maya. Maya, abstrak, digital. Dia sifatnya digital ya. Maya. Itu laman. Nah, tapi kalau halaman bentuknya fisik langsung. Bisa kita pegang, bisa kita injak, bisa kita rasakan. Itu halaman. Oke. Berikutnya, log. Apa arti log? Dalam bahasa Indonesianya apa log? Ayo, log. Masuk, login. Login. Kalau masuk itu enter. Ya kan, entrance. Entrance atau enter. Log. Bukan. Bukan. Jadi login itu artinya bukan masuk ya. Login itu artinya bukan masuk. Oke, apa arti log? Kalau masuk itu ada tombol yang di keyboard di laptop, enter. Nah, itu enter itu artinya masuk. Oke. Nah, log apa arti log? Bapak kasih clue ya, clue-nya log ini biasanya digunakan oleh perempuan. Tahu? Log biasanya digunakan oleh perempuan. Kalau laki-laki ada juga sih yang pakai log. Tapi gimana ya? Jadi apa log? Halo, mana suaranya? Laman dalam nggak, Pak? Apa? Laman dalam nggak, Pak? Laman dalam? Iya, Pak. Kurang tepat. Kalau kalian tidak tahu, bilang aja nggak tahu ya. Jangan diam aja kalau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Oke. Ya oke. Halo. Kalau kalian bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sama. Ya oke. Nanti kalau Bapak tanya, kalau kalian nggak tahu, nggak bisa, ya bilang aja nggak tahu Pak, nggak bisa Pak, gitu ya, dijawab. Jadi jangan diam aja, jadi Bapak tahu ada suaranya. Kalau tahu atau ragu ya dijawab aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu ya. Oke, lock itu adalah yang biasa dipakai oleh perempuan. Apa tuh? Apa tuh? Ada juga laki-laki yang suka pakai lock. Buku, Pak. Apa? Itu rok bukan, Pak? Oh, itu rock ya. Kamu hebat sekali. Ya, enggak, itu betulan Bapak sedang tidak bercanda ya. Lock itu biasanya dipakai oleh cewek, tapi ada juga sih cowok yang pakai lock, tapi cowok yang gimana gitu ya. Ya, lock itu biasa dipakai cewek, misalnya gini nih, kamu sekolah ya, kemudian kamu ketemu teman, kemudian ada sesuatu di hari itu, kejadian, kemudian akhirnya kamu pulang ke rumah, kamu mandi, makan, kemudian kamu rebahan, kemudian then you take something like a book, okay? You take a book, something like a book and a pen, and then you write it. Okay. Catatan. The moment. Catatan. Okay. Cat apa? Catatan yang merekam segala catatan, keputusan apa suatu lengkap? aplikasi dijalankan. Oke. Dua kata lebih ringkas. Catatan apa itu namanya? Catatan buku. Ya itu buku catatan apa harian. Betul sekali. Catatan. Well done. Oke, good. Catatan aplikasi. Catatan harian, betul. Catatan harian, betul. Yang tadi bilang catatan harian, siapa tadi bilang catatan harian? Ya betul ya, catatan harian. Atau ada bahasa lainnya atau kata lainnya itu jurnal. Jurnal. Orang yang mencatat peristiwa harian kemudian menerbitkannya di media massa disebut dengan jurnalis ya. Jurnalis itu wartawan, itu kan orang yang mencatat peristiwa harian. Kemudian mereka posting, mereka terbitkan di media massa ya, elektronik maupun media cetak. Itu namanya jurnalis. Jadi catatan harian itu sama dengan jurnal, atau ada istilah lain namanya diary ya. Diary ya, buku catatan harian. Jadi log itu artinya catatan harian. Oke? Ya, catatan harian. Makanya ada istilah kalau di pegawai-pegawai, karyawan di perusahaan biasanya mereka punya logbook. Ya, logbook, buku catatan harian. Untuk mencatat pekerjaan mereka yang dikerjakan sehari-hari ya, logbook. Okay. Ya, kalau kita gabung, then now you combine website log in bahasa Indonesia. Apa itu? Oke, apa coba? Laman kalau kita gabung website log dalam bahasa Indonesianya apa jadi? Laman catatan harian. Laman harian. Iya, tinggal digabung aja. Laman catatan harian tinggal digabung kan? Kenapa susah? Laman catatan harian. Oke. Atau situs internet yang berisi catatan harian. Atau website yang berisi catatan harian. Atau catatan harian yang ada di situs internet. Atau catatan harian yang ada di website. Kan begitu ya? Boleh. Jadi kalau mau lebih ringkas ya seperti ini, laman catatan harian. Laman itu maksudnya ya website. Laman catatan harian. Karena ini catatan harian, jadi sifatnya pribadi. Jadi blog itu sebenarnya awalnya itu sifatnya pribadi. Catatan harian seseorang di blog ya, di website pribadinya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Tolong dijawab. Paham, Pak. Bisa ya. Tolong dijawab. Dijawab ya. Oke. Jadi nanti kalau kita sudah punya blog sendiri ya berarti kalian sudah go
Blok. Blok. Goblok. Jadi paham ya kenapa ya goblok? Paham ya Bapak nanya kemarin yang awal-awal tadi Bapak tanya sudah goblok atau belum? Jadi jangan tersinggung ya. Goblok itu maksudnya ya ini ya, bukan goblok yang asli itu ya. Gitu. Tapi kalian jawabnya yang asli ya. Iya, Pak. Iya. Iya, mohon maaf ya Bapak tidak maksud menyinggung ya. Dimaafkan aku ya. Oke, Ya, tapi Pak. kalian jawabnya jujur ya. Kalian jawabnya jujur ya. Terima kasih telah jujur kepadaku ya. Oke, website log artinya laman catatan harian. Good. Kalian hebat. Nah, terbukti kalian cerdas-cerdas kan? Orang yang goblok tuh orang yang cerdas. Ya kan? Oke, Iya, kita Pak. lanjut. Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam blog. Ada beberapa istilah dalam blog. Oke, mungkin kalian sudah pernah dengar atau bahkan sering ya. Yang pertama adalah ya yang tadi barusan kita bahas, goblok. Ya, goblok itu artinya seseorang yang sudah ngeblok. Berarti dia sudah goblok. Oke. Yang kedua adalah blogger. Nah, blogger tahu blogger? Tahu Pak, Apa itu? yang membuat blog. Betul, yang membuat blog atau orangnya, orang yang punya blog, orang yang membuat blog, orang yang mengelola blog ya dia disebut dengan istilahnya adalah blogger. Jadi blogger itu orangnya. Oke. Goblok itu berarti dia sudah ngeblok. Blogger yang sudah ngeblok ya goblok, gitu kan, hebat ya istilahnya. Blogger yang sudah ngeblok dia goblok. Oke. Berikutnya adalah blogging. Blogging apa blogging? Blogging itu apa blogging? Blogging itu adalah aktivitasnya, aktivitas seorang blogger di dalam ngeblog namanya blogging. Blogging itu adalah aktivitas ngeblog. Ya, aktivitas seorang blogger di dalam ngeblog namanya blogging. Ya, blogging. Ada goblok, blogger dan blogging. Ya, dicatat ya, dicatat. Ini juga nanti ini sedang kita rekam videonya. Nanti kalian bisa replay ulang ya. Oke, berikutnya adalah author. Ini ada author. Bacanya author ya. Author artinya apa? Penulis. Iya, betul, penulis blog ya. Author, penulis blog. Penulis blog itu bisa jadi blogger itu sendiri, orang yang punya blog itu sendiri, bisa jadi orang lain yang diundang untuk menjadi penulis di blognya. Jadi seorang penulis blog itu tidak harus dia punya blog ya. Seorang penulis blog tidak harus dia punya blog, atau seorang penulis tidak harus dia seorang blogger. Bisa saja dia hanya diundang oleh seorang blogger untuk menulis di blognya. Itu author, penulis ya. Penulis blog istilahnya adalah author. Kemudian berikutnya avatar ya. Avatar ya kalau kita bilang ya. Avatar itu adalah simbol gambar profil ya yang biasa ada di aplikasi apapun ya, di medsos, di WhatsApp, di Telegram, ya, atau di email ya. Itu. Nah di blog juga ada avatarnya, ada gambar profilnya yang biasanya bulat. Kalau kita komen nanti tampil profil kita, gambarnya itu avatar. Ya. Selanjutnya adalah istilah posting. Posting apa arti posting? Ngepost. Ya, ngepost. Post itu kalau bahasa Indonesia itu apa? Arti secara harfiah apa adanya. Post itu apa sih? Mengunggah, mengunggah. Membagikan. Mengunggah. Unggah mirip. Kalau membagikan share. Kalau unggah itu upload. Unggah upload. Kirim. Oh, iya, Pak. Kalau kirim send. Kirim send. Ya memang ada hubungan, ya, ada seperti kirim, ada seperti unggah, ya ada unsur itu ada, tapi arti sebenarnya post itu secara harfiah, arti harfiah apa adanya itu apa ya? Bahasa Indonesia. Post itu sinonimnya move, you know move. Apa move? Menempatkan bukan Pak? Apa move? Kalau menempatkan itu place ya, menempatkan place. Mempublish I bukan move Pak? From bottom to publish sudah bahasa Inggris publish.
Bahasa Indonesia post. I move from Batam to Medan. Mengunggah, Pak. Move ya. Post itu artinya move. Move apa arti move? Pindah. Pindah. Iya, pindah. Memindahkan ya, Post. Pak. Iya, memindahkan. Nah, posting itu artinya memindahkan. Memindahkan tulisan, kemudian diterbitkan di blog, namanya posting. Atau lengkapnya seperti ini ya. Posting itu adalah menulis artikel, kemudian menerbitkannya di blog atau memindahkannya di blog, gitu ya. Posting itu adalah menulis artikel, kemudian menerbitkannya di blog. Menerbitkannya ya, ada tamannya bilang tadi publish ya, sama ya. Publish, menerbitkannya ya di blog, itu namanya posting. Makanya tukang pos, kenapa dia sebut dengan tukang pos? Karena dia tukang pindah kan. Dia mindahin satu barang dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke kota lain. Makanya disebut dengan tukang pos, tukang pindah. Mindahin apa? Mindahin barang, mindahin surat, ya kan? Nah, itu pos. Pos artinya pindah. Oke. Ya, aslinya ya posisi, memindahkan posisi. Selanjutnya, dashboard. Ya, dashboard atau dashboard, ya, dashboard. Ya, dashboard ini adalah istilah untuk kumpulan menu-menu yang akan kita gunakan dalam mengelola blog ya. Nanti mungkin ini belum terbayang, nanti ketika kita akan masuk ke aplikasi kalian akan tahu, oh dashboard itu ini. Ini adalah nanti dashboard ini adalah menu-menu, kumpulan menu yang akan kita gunakan untuk mengelola blog ya. Sama seperti kalau di mobil ya, di depan, bagian depan mobil kan ada dashboard ya. Ada dashboardnya. Nah, di sana semua panel ada kan, ada panel untuk AC, ada DVD, ya, kemudian apalagi macam-macam, ada panel di sana, ada speedometer, ya, ada untuk meter bahan bakar minyak, BBM, ya, kita lampu-lampu, indikator dan seterusnya itu ada di dashboard mobil. Sama seperti ini juga nanti ada di sana. Semua menu ada di sana ya untuk mengelola blog. Namanya adalah dashboard. Berikutnya adalah kategori. Nah, di dalam blog itu nanti ada kategori. Jadi ketika kita menulis artikel, nanti ada kategorinya. Kita misalnya menulis artikel tentang penyakit COVID-19 ya. Ya berarti kategorinya apa? Coba. Kategorinya apa? Misalnya temanya tentang COVID-19. Kategorinya apa yang sesuai? Kesehatan. Betul sekali, kesehatan. Jadi nanti ada kategori artikel namanya kesehatan. Jadi kategorinya kesehatan, isinya tentang penyakit, tentang obat, tentang cara menjaga kesehatan dan seterusnya. Itu kategori ya. Kemudian ada lagi istilahnya namanya tag, ya tag. Tag itu label ya. Label. Kalau kita beli baju baru kan ada tagnya kan, ada yang digantung-gantung dengan kertas-kertas kecil, merek-mereknya itu, cara mencuci dan seterusnya, itu namanya tag atau label ya. Nah, sama seperti ini juga di blog ada tagnya. Jadi setiap artikel itu ada tag, selain dia dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai seperti tadi ya, kesehatan, juga bisa kita tambahkan tag, ada labelnya. Dan tag dia sifatnya lebih rinci daripada kategori. Kalau kategori umum kesehatan, tapi kalau tag lebih rinci, isi artikelnya langsung ya. Misalnya COVID-19, nah itu tagnya. Misalnya vaksin, ya vaksin COVID-19, nah itu tagnya. Oke, kalau kategori tadi ya kategorinya kesehatan, dia lebih umum, ya lebih umum. Tapi kalau tag dia lebih khusus atau lebih rinci. Berikutnya author tadi sudah ya, penulis ini sudah pengulangan tadi, lupa edit ya. Kemudian CMS, oke, CMS, apa itu CMS? Ya yang pasti kesingkatan ya, kepanjangannya apa? CMS atau CMS apa kepanjangannya? Halo? Nggak tahu, Pak. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya. Nggak tahu, Pak. Nah nggak tahu bilang dong. Jangan diam aja. Ya CMS itu cantik, manis, sopan gitu ya? Nggak tahu, Pak. Cantik manis. Bukan. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Ya. Cantik, manis, sopan ya. Atau culun, apa tuh M-nya? M-nya adalah Culun, content manja. management. CMS itu kepanjangan, betul Content management sekali. system. Content management system. Ya.
content management system, sistem pengelolaan konten. Konten itu ya isi ya. Isi apa? Isi blog, yaitu artikelnya. Content management system berarti sistem pengelolaan isi blog ya. Atau kalau kita mau sederhanakan, CMS itu artinya aplikasi blog. Jadi CMS itu sebenarnya kalau kita mau sederhanakan kata atau kalimatnya yaitu aplikasi blog. Jadi aplikasi yang digunakan untuk ngeblog yaitu CMS. Nanti kita bahas apa aja contoh aplikasi ya. Oke, CMS, Content Management System. Ya, aplikasi yang digunakan untuk mengelola blog, ya, mengelola isi blog. Yang berikutnya adalah SEO. Pernah dengar atau pernah baca SEO? Belum, Pak. Yang suka internet, suka IT biasanya tahu ya SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimizer, ya, Search Engine Optimizer. Ya, Search Engine Optimizer. Oke, kalian cari di Google ya. Search Engine Optimizer. Search Engine Optimization atau Search Engine Optimizer. Ya, Search Engine, tahu kan Search Engine? Apa itu search engine? Mesin Pencari. mesin pencari. Search engine itu mesin. Iya, betul, mesin pencari. Contohnya apa? Contoh mesin pencari. Kayak di Google itu, Pak. Contoh mesin pencari. Iya, betul. Google.com, Yahoo.com. Itu contoh mesin pencari. Alta Vista, ya macam-macam. Tapi yang terkenal ya hanya dua ya. Google.com sama Yahoo.com. Itu untuk mesin pencari ya. Tapi yang paling banyak digunakan ya Google ya. Ya, Google Search ya. Nah, maksudnya apa SEO? SEO ini artinya optimization ya, optimis atau optimizer, pengoptimis ya, optimizer. Maksudnya begini. Maksudnya ketika kita punya blog, bagaimana caranya blog kita itu ketika orang cari artikel, cari sesuatu di blog, mereka browsing, maka ketika mereka mengetikkan kata kunci, blog kita yang tampil di halaman pertama, di halaman 1, atau kalau perlu di paling atas. Ya, kalau kita misalnya mencari sesuatu di Google, mencari sesuatu, browsing di Google, kita ketikkan kata kunci, enter, maka kan akan tampil daftarnya kan, 1, 2, 3 dari atas sampai bawah. Kemudian nanti ada paling bawah ada halamannya, halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Nah, jadi SEO ini adalah trik bagaimana supaya ketika orang mencari artikel, maka blog kita yang tampil di halaman pertama. Kalau perlu di paling atas seperti itu. Ada trik-triknya. Itu namanya SEO, Search Engine Optimizer. Ya, bagaimana mengoptimalkan supaya blog kita itu tampil paling depan, paling atas, ya. Oke, seperti itu ya, Search Engine Optimizer. Ini biasanya digunakan, trik-trik ini digunakan untuk orang yang mungkin punya toko online ya, all shop, online shop, ya supaya ketika orang mencari langsung tampil tokonya. Jadi orang lebih mudah menemukan dan tokonya atau blognya, webnya banyak dikunjungi. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada ya. Kita lanjut. Yang lainnya jawab dong. Masa 1 orang, 2 orang aja. Oke, jenis-jenis blog itu ada blog pribadi, ya. Jenis-jenis blog itu ada blog pribadi. Blog itu sebenarnya dari awal memang dibuat ya untuk pribadi ya sebenarnya. Dari awal, blog itu sebenarnya untuk catatan harian pribadi. Sebenarnya juga untuk ada kategori atau tema-tema tertentu, misalnya tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang hukum, tentang politik, tentang seni, kemudian teknologi, sastra, dan lain-lain. Jadi sekarang blog itu sudah punya kelompok-kelompoknya, ada khusus teknologi, khusus politik, khusus pendidikan, atau pribadi itu sendiri. Ya. Jadi fokusnya kemana? Kalau fokusnya ke sastra ya berarti blog sastra dia namanya. Kalau fokusnya ke seni ya berarti blog seni. Kalau dia isinya hanya cerita dia, kejadian dia sehari-hari, seperti kalau di YouTube itu ada istilah vlog ya. Vlog itu kan video log, catatan harian yang
bentuknya video log. Iya, betul. Catatan harian, log itu kan catatan harian, V-nya itu kan video, vlog, ya, catatan harian yang berupa video. Nah, makanya ada istilah vlog atau orangnya disebut dengan vlogger, ya. Tapi kalau kita yang bahas saat ini adalah blog, ya. Dia tidak dalam bentuk video, tapi dalam bentuk artikel, ya. Blog orangnya disebut dengan blogger, kalau video vlogger, ya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Ya, ingat ya, awal mula dibuatnya blog itu untuk pribadi, untuk catatan pribadi saja, kemudian berkembang, bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk tema-tema tertentu ya, hukum, politik, seni, dan lain-lain. Berikutnya, penyedia blog gratis. Nah, kalian agak sensitif dengan kata-kata yang paling ujung kan, gratis kan? Ya kan? Kalian paling suka kata gratis, termasuk Bapak ya. Bapak kalau nyari apa-apa yang gratis-gratis ya. Oke, penyedia blog gratis. Ada yang sudah tahu apa aja contohnya penyedia blog gratis? Maksudnya kita mendaftar blog di sini gratis gitu. Apa aja contohnya? Ada yang udah tahu? Nggak tahu, Pak. Ya, Sannya? Nggak tahu ya. WordPress, Yang Pak. lain? Apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Diulang Sannya, diulang. Ya, oke, betul sekali. Oke, kita bahas dulu yang bahasa Indonesia. Yang Indonesia punya. Di sana ada indonesiana.id. Nah, ini contoh ya. www.indonesiana.id. Ini yang punya Indonesia ya, yang buatan Indonesia. Ada lagi www.kompasiana.com punya Kompas ya. Kalian mungkin pernah baca artikel dari Kompasiana ya. Nah, itu adalah punyanya Kompas. Itu adalah blog juga, blog dari Kompas, kompasiana.com. Kita boleh daftar juga gratis. Ada lagi, nah ini wix.com, www.wix.com. Ini sering iklannya di YouTube. Pernah lihat iklannya di YouTube? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, oke. Wix, pernah ya, ada iklan wix.com. Ini untuk bikin blog juga. Ada lagi namanya weebly.com. Boleh daftar. Nanti kalian boleh coba aja semua ya, daftar. Kemudian ada lagi blogger.com. Nah, blogger.com ini punya siapa? Google. Oke, betul, punya Google. Sebentar ya. Bu Is di bawah. Oh ya. Sebentar, Bu, saya cek dulu. Nggak ada di bawah, Bu. Ada Bu Is. Ada ya. Ya. Sekian ya. Sebentar Pak ya, saya lagi ada kelas ya. Ada Pak ya? Iya, nggak ada Bu. Dia kayaknya dalam komite di bawah. Tapi di ruangan mana tuh Bu? Saya lagi ada kelas rumah Bu ya. Oke, maaf ya, tadi ada tamu ya. Kita stop sebentar, oke. Yang berikutnya adalah blogger.com, ya betul, blogger.com. Tadi siapa yang jawab? Blogger itu punya Google ya. Blogger ini punya Google. Jadi Google itu punya banyak anak perusahaan, salah satunya adalah blogger.com. Ada youtube.com, itu punya Google juga. Ada apa ya, Gmail ya, macam-macam ya. Jadi ada Classroom yang kita pakai ya, Classroom itu punya Google juga. Oke, yang terakhir, tadi yang dibilang oleh Sania tadi, Sania ada bilang yang terakhir ini www.wordpress.com. Oke, wordpress.com. Ya, dan yang paling banyak digunakan saat ini WordPress ya. Sepertinya wordpress.com yang paling banyak digunakan. Itu ada hampir 40% ya. Ya, hampir 40% blog yang ada di seluruh dunia itu menggunakan WordPress.
termasuk sekolah kita, SMP kita, dan blog pribadi Bapak itu menggunakan WordPress. Makanya nanti di praktek, waktu praktek nanti kita akan gunakan WordPress. Ya, kenapa kita menggunakan WordPress.com? Karena alasannya pertama ya gratis. Yang kedua tampilannya sederhana. Menu-menunya sederhana dan mudah dipahami ya. Menu-menunya mudah dipahami atau istilahnya user friendly. Ya, user friendly, mudah dipahami oleh pengguna ya. Jadi nanti kita blognya kita menggunakan WordPress.com. Itu adalah dia blog gratis yang bisa kita daftar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada. Yang lainnya, iya, yang lainnya tolong dijawab ya. Yang rajin jawab hanya Sapyar, Sania. Yang lainnya mana? Ya. Halo, yang lainnya mana suaranya? Suaranya. Hilang semua tuh, Pak. Ya, Pak. Sepi, Pak. Iya. Ya, Tidur Pak. nih. Ya, Pak. Ya, sudah ada pertanyaan tak? Udah paham atau belum? Sudah, Udah Pak. paham, Pak. Udah paham, Pak. Udah paham, Pak. ya? Oke, paham ya. Oke, materi kita habis ya. Kita sudah goblok berarti. Sudah habis materinya. Nah, nanti ini sesi pertama kita. Sesi pertama kita bahas secara teori dulu. Jadi sekarang udah paham dong apa itu blog ya? Ya, Pak. Jadi blog itu apa tadi blog? Website log. Singkatan. Ya, blog itu singkatan, betul. Ya, singkatan. Website itu, Ya, Pak. ya, blog itu singkatan. Singkatan dari Log. Website blog. ya weblog. Blog. Ya, selengkapnya website blog. Jadi blog itu sebenarnya website ya. Blog itu sebenarnya website yang digunakan untuk pribadi, untuk catatan harian. Tapi kemudian seiring zaman dia berkembang bukan hanya untuk pribadi, ya bisa juga untuk tema-tema tertentu, bahkan digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga. Nah, sekarang pada sesi 2 kita akan praktek. Jadi kalian nanti harus praktek ya. Maaf ya, Bapak minum dulu ya. Iya, Pak. Nanti kalian praktek mendaftar blog ya. Jadi kalian wajib nanti pekan depan pada hari Selasa depan kalian sudah wajib punya blog. Ya. Jadi Ya, pekan depan kalian sudah semuanya goblok ya. Nah, sekarang sesi 2 ini kita bahas bagaimana cara mendaftar blog di WordPress ya. Nanti tolong diikuti, dicatat ya. Ini juga kita rekam, kalian boleh nanti putar ulang videonya ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita ini keluar dulu, tadi belum keluar. Bapak akan coba pakai email siswa kelas 9 yang sudah tamat ya, yang sudah tamat dulu kita pakai, yang sudah tidak terpakai lagi. Kita gunakan untuk daftar. Ya, kita pakai emailnya Afifa ya. Kita reset dulu sandinya.
Oke. Nah, kita mulai ya. Kita mulai. Bagaimana cara mendaftar blog ya di WordPress? Pertama ya kita harus punya email. Nanti kalian mendaftar email pakai email sekolah boleh, atau pakai email pribadi juga boleh ya. Boleh pakai email sekolah, boleh pakai email pribadi. Email pribadi mungkin Gmail ya, Gmail. Kalau email sekolah ya yang kita pakai untuk classroom ya. Yang pertama, kalau kita sudah siap online, kita buka browser Google Chrome atau Firefox seperti ini. Kemudian kita ketikkan alamat alamat blognya ya, blog untuk daftar yaitu wordpress.com seperti ini. Ya, wordpress.com. Kemudian kita enter. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kita enter. Ya. Kita enter, maka dia tampil halaman pertamanya, front page-nya atau home page-nya seperti ini ya. Ini halaman depan atau home page daripada wordpress.com. Kita bisa mulai dari sini, atau buat situs web Anda dari sini. Jadi boleh dari sini, atau kita lihat dulu ke bawah deh. Kita lihat dulu contoh-contoh blognya. Tuh lihat. Oke. Nah, di sini coba lihat di sini di bawah ya. Ini ada harga-harga yang harus kita bayar kalau mau berlangganan blog ya. Ada 44.700 per ya. Oke, kalian mau bayar nggak? Enggak, Pak, mau gratis. Mau bayar nggak? Nah, mau gratis. Bapak yakin memang kalian mau gratis. Nah, kalau mau gratis yang ini di atas. Nih. Ya, mulai gratis. Gratis terbaik untuk pemula. Jadi kalau kita nggak mau bayar, ya udah kita pakai yang gratisan aja dulu ya, untuk latihan. Ya, sebagai pemula. Jadi caranya setelah kita buka wordpress.com, kita pilih mulai gratis. Yang ini ya. Oke, kita klik mulai gratis. Nah, kemudian kita ketikkan alamat email. Kita daftar nih alamat email kita apa? Tadi 90 apa tadi emailnya? Yang ini ya. Ini emailnya kita copy aja. Nanti kalian yang menggunakan email kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emailnya, kemudian berikutnya nama pengguna. Ya, waalaikumsalam, masuk. Masuk. Nah, setelah email kita ketikkan, kemudian nanti kita pilih nama pengguna. Nama pengguna ini nama yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam blog ya. Nama pengguna. Jadi ini khusus untuk masuk ke dalam blog. Nama pengguna boleh menggunakan nama kita pribadi, misalnya namanya Roy Saputra atau Regina gitu ya. Regina atau Pagan atau Sania atau Sapar boleh ya. Sebentar ya. Oh, mau di service, mau dicek. Yang Tejo punya ya? Oh, yang di tempat UN. Oke, sip. Oke ya, makasih ya. Yuk. Maaf ya, lagi ngajar ya. Oke, maaf ya, tadi ada tamu ya. Oke, nah nama pengguna ini boleh nama pribadi atau boleh nama kucing kamu, nama kucingnya siapa ya, atau nama anjingnya siapa atau apalah ya. Boleh, silakan nama tempat, nama apapun boleh, Batam oke atau apalah ya. Nah, sekarang kalian kelas 96 ya, itu sudah punya. Ada nama kelasnya kan? Gimana nama? Udah ada nama kelas ya? Ada nama kelasnya?
Atau belum? Belum sih, Pak. Belum bikin. Kemudian kita buat kelas 96 2021 ya. Nah, 2021 maksudnya tahun pelajaran 2021 ya. Itu. Oke, jadi nama itu apa aja boleh ya, nggak masalah. Boleh huruf, boleh angka. Kalau hurufnya kecil semua, tapi catatan tidak boleh spasi ya, tidak boleh spasi. Terus tidak boleh pakai tanda-tanda simbol-simbol ya, dolar atau apa, nggak boleh ya, hanya huruf dan angka. Seperti ini ya. Kemudian kata sandinya, nah, kata sandi ini kata sandi blog ya, bukan sandi email. Tapi kalau mau disamakan boleh, nggak masalah. Saran Bapak kalau nanti mau bikin sandi, samakan dengan sandi email supaya tidak lupa. Tapi kalau mau beda, boleh. Jadi ada sandi email tersendiri, sandi blog tersendiri. Kita buat aja misalnya samakan dengan email ya. Oke, seperti itu ya. Nah, pilih kata sandinya. Ingat ini kata sandi blog ya. Tapi kalau kalian mau samakan dengan email ya boleh supaya tidak lupa ya. Setelah kita buat sandinya, dan sandi itu paling sedikit 8 ya. Sandi itu paling sedikit 8 dan usahakan yang rumit ya. Kemudian berikutnya kita klik buat akun Anda. Kita klik buat akun Anda. Seperti ini, boleh simpan. Nah, selanjutnya ini adalah domain. Nah, domain ini adalah alamat blog. Ini contohnya. Contoh lihat di sebelah kanan bawah. Ada https://example.com. Ini alamat blognya yang akan dibuka oleh orang yang ada di internet. Nah, itulah namanya domain ya. Domain. Dan nama domain itu boleh sama dengan nama pengguna, juga boleh beda. Contoh tadi kan nama pengguna kita kelas 962021. Nah, kita buat juga misalnya kelas 962021, kita samakan dengan nama pengguna yang kita buat tadi supaya tidak lupa. Tapi kalau mau Pak, boleh nggak beda? Boleh. Misalnya nama penggunanya kelas 962021. Nah, misalnya nama blognya, alamat blognya kita buat kelas 96 oke gitu ya, kelas 96 oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu boleh, jadi boleh beda. Dari Bu Yani. Oh, dapat semua, terima kasih. Oke, baik sekali. Jazakillahu khairan. Ya, jadi boleh sama dengan nama pengguna, boleh beda. Misalnya nama penggunanya kelas 962021. Sedangkan nama blognya, alamat blognya kita buat kelas 96 oke. Itu boleh, nggak masalah ya. Tapi saran Bapak samakan karena supaya tidak lupa. Kalau beda-beda kadang lupa ya. Nah, setelah kita ketik, kita pastikan nama ini tidak ada yang sama dengan yang lain ya. Jadi kalau dia ada yang sama, maka dia ada warna merah yang harus kita ganti. Ya, harus diganti kalau ada yang sama namanya atau sudah pernah digunakan orang lain. Oke, nanti ada peringatan kalau alamat blognya sudah digunakan orang lain, kita harus ganti. Tapi ini tidak ada. Kalau tidak peringatan berarti kita bisa menggunakan. Buktinya apa? Kita lihat di sini di bawah. Setelah kita ketik alamat blognya, ya di sini bagian agak ke bawah di sini. Nih, yang kalian perhatikan kata-kata gratisnya ya. Gratis nih, kelas 962021.wordpress.com. Nah, inilah yang akan menjadi alamat blog kita. Ya. WordPress.com ini adalah domain utama, alamat utamanya wordpress.com, sedangkan yang kita punya kelas 962021 ini disebut dengan subdomain, ya, subdomain. SUB ya, subdomain. Maksudnya bagian daripada wordpress.com. Nah, ini gratis. Oke, kemudian langsung kita pilih. Kita tunggu sambil berdoa. Ya, oke. Situs Anda telah dibuat. Situs Anda telah dibuat. Oke, berarti kita sudah berhasil mendaftar. Tapi ingat, ini belum selesai. Ini baru mendaftar permulaan. Kita lanjut dengan, kita coba klik mulai ya. Kita klik mulai. Oke. Nah, kita boleh menyunting beranda dan seterusnya, tapi kita abaikan dulu. Kita coba lihat dulu, kunjungi situs. Kita lihat situsnya seperti apa sih, blognya seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini blog
yang sudah kita daftarkan tadi. Jadi sudah jadi, blognya sudah jadi. Ini ada contoh, dan kita nanti tinggal mengganti tulisan yang sudah ada. Judul situsnya belum ada, nanti kita tinggal ganti judul situsnya apa. Jadi sekarang kita sudah punya blog sendiri, jadi mudah sekali mendaftar. Tapi ingat, ini belum selesai, masih ada yang harus kita selesaikan. Berikutnya kita luncurkan situs, klik luncurkan situs. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Dan jangan lupa kita pilih yang paling bawah, lihat yang paling bawah, abaikan yang bagian atas ya. Paling bawah, lihat ini, yang gratis. Kalau yang atas itu kan bayar, kita yang gratis, kalian suka yang gratis kan. Kelas 962021.wordpress.com, kemudian lewati pembelian berarti kita nggak mau beli alias gratis ya, kita lewati aja. Ini yang kita pilih, jangan lupa yang paling bawah ya, klik oke. Nah, tapi si WordPress ini tetap ngotot mau nawarin kita yang bayar, dia tetap mau ngotot beli dong gitu kan, tapi kita nggak mau kan, kita ngotot juga nggak mau beli kan, kita ngototnya yang mau yang gratis kan, nggak ada duit lagi pandemi kan. Nah, jadi kita ngotot mau gratis, ya udah kita pilih aja yang ini, lanjutkan dengan situs gratis Anda. Kita tetap mau gratis, nggak mau bayar, oke? Jadi kita pilih yang ini, jangan pilih yang bawah bayar. Kita pilih yang gratis. Kita klik ya, nih klik. Oke, kita tunggu. Iya, oke. Sudah. Kemudian coba kita kunjungi situs. Kita kunjungi situs lagi, apa yang terjadi. Ya, seperti ini ya. Nah, sebenarnya kita udah hampir siap ya. Tinggal satu langkah lagi kita mendaftarnya selesai. Yang terakhir yaitu ini yang jangan lupa. Ini kita memang sudah punya blog, oke, kita sudah bisa melihatnya, tapi orang lain tidak bisa melihat. Jadi kalau kalian kasih alamat ini alamatnya, lihat alamatnya. Kelas 962021.wordpress.com. Kalau orang lain silakan ketik misalnya di HP atau laptop, maka dia tidak akan tampil. Kita yang bisa lihat sebagai admin ya, yang punya. Nah, bagaimana supaya orang di seluruh dunia bisa ketika ketik halaman ini, dia bisa lihat juga halamannya isi. Jadi harus terlebih dahulu kita confirm email dari WordPress. Jadi kita aktifkan dulu melalui konfirmasi. Jadi cara di sini, tapi kita buka email. Kita buka email dulu ya. Kita coba buka email. Kita pilih Gmail. Ya, buka Gmailnya. Kita ganti emailnya. Gunakan akun yang tadi 9 berapa tadi, 93 ya, 90103. Kita ganti 3. Nah, ini email kita yang kita daftar tadi ya. Kemudian kita ketik berikutnya, kita klik. Ya, kita masukkan sandi email. Ini sandi email ya, bukan sandi blog, karena ini email ya. Kalau sama ya berarti sama, kalau beda-beda ya. Oke. Kita masukkan sandi email, kemudian berikutnya. Oke. Berhasil masuk, alhamdulillah. Kita lihat. Save. Nah, itu ada kiriman email dari wordpress.com. Ada ya. Kita oke aja ini. Ada kiriman email dari wordpress.com. Nah, kita diminta untuk mengaktifkan blog kita kelas 962021. Kita buka ya, kita buka email dari WordPress. Nah, kita diminta untuk konfirmasi sekarang. Ini ya. 962021. Kita klik konfirmasi sekarang.
Oke, lihat nanti ada pesan email telah dikonfirmasi. Email telah dikonfirmasi. Berarti kita sudah berhasil mendaftar blog secara penuh ya. Jadi sekarang sudah benar-benar selesai mendaftar. Oke, coba kita kunjungi situs ya seperti ini ya. Nah, situs ini yang sudah kita buat ini, kita daftar ini sudah bisa dibuka oleh orang lain di seluruh dunia loh. Oke, sekarang coba Bapak minta yang punya HP atau laptop, ya silakan coba dibuka browser, kemudian coba kamu ketik ini alamatnya, kelas 962021.wordpress.com. Coba lihat di HP atau di laptop, bisa dibuka atau enggak? Bisa ya? Udah bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, udah bisa. Berarti kita sudah benar-benar berhasil mendaftar blog. Oke, mudah ya? Oke, ada pertanyaan? Cara mendaftar? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Sekarang coba kita ke menu ya. Ke menu ini ada situs saya sebelah kiri. Situs saya untuk kembali ke menunya. Seperti ini. Ini menu-menu yang bisa kita pakai, tapi mungkin kita nanti tidak menggunakan menu ini, kita menggunakan yang ini, yang langsung admin. Ya. Ini ada menu namanya admin WP, WP itu singkatan dari WordPress. Ini yang akan kita gunakan untuk membuka dashboard yang tadi kita bahas di teori tadi ya. Kita buka ya, admin WP, kita sebagai admin. Nah inilah yang tadi kita bahas namanya dashboard ya, dashboard atau dashboard. Disinilah kumpulan menu-menu yang kita gunakan untuk mengelola email. Kita mau posting, mau masukin video, gambar, bikin link, tautan, bikin laman, komentar dan lain-lain, bikin tema ya dan lain-lain, pengaturan semua ada di dashboard. Nah, itu yang kita bahas tadi di teori di istilah-istilah dalam blog ya. Inilah yang disebut dengan dashboard atau dashboard. Tempat kita mengelola blog. Ya mau ngapain aja blog kita ya di sini tempatnya. Bikin tulisan, masukin gambar, masukin video, balas komentar dan lain-lain ya. Oke. Kemudian untuk tampilan blognya kita boleh copy di sini. Kita copy aja di sini. Ini alamat blog kita. Ya, alamat blog kita yang kita kasih ke teman kita. Kita copy, kita buka blog tab baru, kemudian kita paste ini alamatnya, kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini untuk mengelolanya, untuk mengaturnya, ini tampilannya. Jadi kalau kita ganti-ganti sesuatu, kita isi sesuatu blognya, kemudian kita buka blognya langsung, kemudian kita reload atau refresh untuk melihat perubahannya. Ya, jadi biasakan ketika ngeblog kita buka dua tab, ya tab dashboard sama tab blognya langsung. Tab dashboard untuk mengelolanya, tab blog untuk melihat hasil perubahannya. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Semuanya jelas. Jelas ya? Tidak, Pak. Oke, sekarang jelas ya. Sekarang coba kita jelas. Oke, alhamdulillah. Sekarang coba kita keluar dulu ya. Kita keluar. Cara keluar bagaimana? Cara keluar coba kita ini dari ini boleh. Ini ada gambar profil, kita klik. Kemudian kita keluar nih ya, tombol keluar sebelah kiri, keluar. Ya, oke, kita tutup dulu. Kita coba dari awal ya. Kita coba dari awal. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Kita kan sudah punya blog. Blognya sudah kita konfirmasi, sudah aktif, sudah bisa dibuka oleh orang lain. Nah, bagaimana kita mau memulai dari awal masuk ke dalam admin, ya sebagai admin. Caranya, untuk masuk sebagai admin, caranya kita ketik alamat blog kita lengkap. Setelah kita buka tab baru, kelas seperti ini ya, kita ketik alamat blog kita kelas 972021.wordpress.com lengkap, ketik seperti ini.
Kemudian jangan lupa tambahkan slash atau garis miring. Garis miring ini dicatat ya, tolong dicatat. Bagaimana kita masuk sebagai admin. Kemudian kita ketik wp-admin. Ini dia. Ini cara masuk sebagai admin. Admin itu singkatan dari administrator, orang yang mengelola blog atau blogernya langsung ya. Blogernya atau adminnya. Ya. Nah, setelah kita ketik seperti ini, lengkap ya, garis miring wp-admin, kemudian kita enter. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan email kita tadi, email yang kita gunakan untuk mendaftar. Boleh juga kita menggunakan nama pengguna. Jadi boleh menggunakan alamat email untuk masuk, boleh juga menggunakan nama pengguna. Nama pengguna tadi kita menggunakan apa ya? Masih ingat nama penggunanya apa tadi? Nama pengguna kelas 972021 ya, Pak? Iya, betul. Betul sekali. Nama pengguna tadi kelas 96 ini kan? Iya, 96, Pak. Iya, kelas 962021 ya kan? Ya, kelas 962021. Oke. Atau kita pakai email aja boleh. Ya, silakan. Boleh email, boleh nama pengguna. Kita pakai email ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kata sandinya silakan diketik. Ini karena sudah tersimpan ya, kita tinggal login saja. Kenapa nih? Oh, harus keluar dulu, kita keluar dulu ya. Keluar dulu. Nah, mungkin dia agak berubah tampilannya ya. Kalau kita keluar, kita berubah tampilannya. Kita coba kelas, pakai nama pengguna kelas 96. 2021. Ya, sandinya oke, coba masuk ya, bismillah. Ya, berhasil masuk. Kita simpan. Nih, ya kelas 962021. Oke. Kemudian jangan lupa setiap kita ngeblok kita buka dua tab. Tab pertama adalah tab dashboard, tab kedua adalah tab blognya. Jadi kita cukup copy aja yang ada di sini, kita copy, ya kita copy, kita buka tab baru, kemudian kita paste di sini, kita enter aja. Nah, ini tampilan blognya. Sedangkan ini dashboardnya untuk mengaturnya. Nah, kalau ada perubahan ya kita lihat di sini perubahannya, tinggal kita reload atau refresh, ya. Ya, jelas ya. Ini cara masuk ulang ke dalam admin blog ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jelas ya. Iya, Pak. Nah, oke. Hari ini kita sudah coba daftar dan berhasil, alhamdulillah. Dan satu aja nanti kita coba praktekkan. Coba kita mengubah sedikit ya, mengedit judul situs. Ini kan judulnya belum ada ya. Nah, ini judulnya belum ada, hanya judul situs. Kita ubah sesuai nama kelas kita, kan? Bagaimana caranya? Oke, berarti kita setiap melakukan perubahan atau pengaturan kita ke dashboard. Jadi kita buka dashboard di sini, dashboard. Nah, untuk mengatur judul situs ini letaknya nanti di sini, di pengaturan, ya pengaturan, kemudian umum, ya pengaturan umum. Kita klik pengaturan umum. Nah, ada di sini nih, judul situs. Ini kita hapus judul situsnya. Kita ganti misalnya blog, nih, blog kelas 96. Oke, gitu ya. Blog kelas 96. Kita buat judulnya dulu, blog kelas 96. Kemudian kita simpan, jangan lupa setiap melakukan perubahan kita simpan. Simpan perubahan. Oke, kita buka blognya. Ini belum berubah. Kenapa belum berubah? Kenapa belum berubah judulnya? Karena belum di-refresh. Betul sekali, betul, hebat, Masya Allah. Berarti kalian benar-benar goblok ya. Ya, hebat. Oke, kita refresh atau reload. Ini dia, blog kelas 96, sudah berubah. Jadi jangan lupa setiap melakukan perubahan, disimpan, kemudian buka blognya, refresh atau reload. Reload atau refresh. Oke. Kita kembali ke dashboard. Nah, di sini dia menyediakan slogan. Slogan itu sama seperti ini loh. Misalnya kalian tahu kan maskapai penerbangan AirAsia. Apa slogannya AirAsia?
RS ya. Everyone can play together. ya, everyone can fly ya. Everyone can fly. Setiap orang bisa Terbang. bisa terbang. Itu slogannya RS ya. Kalau slogannya Pegadaian, moto, slogan itu moto ya. Nggak tahu Pak, slogannya Pegadaian Pak. Pegadaian itu mengatasi masalah dengan masalah. Iya, mengatasi masalah dengan masalah ya. Oke. Mengatasi masalah tanpa masalah katanya, tapi sebenarnya bermasalah kan, karena itu riba ya kan. Ya, mengatasi masalah dengan masalah itu Pegadaian. Atau misalnya slogan RCTI apa? RCTI oke. Oke, iya. Kalau SCTP? Satu untuk semua. Satu untuk semua. Oke, betul sekali. Silakan dibuat ya slogannya. Oke. Oke, misalnya kalian buat satu untuk semua. Ini contoh aja ya. Nah, satu untuk semua. Ini slogannya. Kemudian simpan perubahan. Kemudian lihat hasilnya. Ini belum ada slogannya, kita reload, lihat hasilnya. Tuh, satu untuk semua. Ya. Atau supaya lebih pas kita buat aja SMP 3 lah ya. SMP Negeri 3 Batam. Jadi nanti blok kelas 96 ya sekolah mana? 96 sekolah mana? SMP Negeri 3 Batam. Ini contoh ya, silakan dibuat. Simpan perubahan. Kemudian kita buka bloknya. Kemudian kita reload atau refresh. Lihat hasilnya. Nah, blok kelas 96 SMP Negeri 3 Batam. Oke, mudah ya? Udah Pak. Udah Pak. Ya, oke. Begitu caranya. Oke, ini cara melakukan perubahan judul atau nama blog ya. Ingat ya, ini nama blog. Ini nama blog. Kalau yang atas ini alamat blog. Bedakan antara nama blog dengan alamat blog. Ini nama blog atau judul blog. Ini judul blog atau nama blog. Tetapi kalau ini alamat blog. Bedakan ya. Alamat blog dengan nama blog atau judul blog. Oke, dibedakan. Jangan sampai salah. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan, blok kelas 96 itu adalah contoh dari titik-titik A, alamat blok, B, nama blok, C, apa ya, harus paham ya. Oke, udah paham ya sampai di sini ya? Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Oke, ya, ada pertanyaan? Paham, Pak. Nggak ada Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau kalian daftar sendiri bisa lah ya. Insya Allah bisa Pak. Bismillah. Bisa Pak. Kalau bisa. Oke. Ini video kita ini sedang kita rekam, jadi kalian boleh nanti apa namanya buka lagi kalau ada yang lupa ya. Oke, nanti kita masih ada waktu, kita cukupkan karena waktu materi kita sudah habis untuk materi hari ini untuk mendaftar blog. Masih ada sisa waktu, kira-kira masih ada sekitar 30 menit ya. Kita sampai jam 12.15 ya, masih ada sisa waktu. Kita sisa waktu kalian gunakan untuk praktek langsung mendaftar blog. Jadi tolong benar-benar kalian praktekkan bagaimana cara mendaftar blog, dan pekan depan kalian sudah wajib punya blog. Nanti di classroom Bapak akan data, nanti buka classroomnya untuk tugas ya. Ini tugasnya. Sebentar. Nah, ini tugasnya. Ya. Tugas pertemuan kita pertama. Silakan daftar blog di wordpress.com dengan menggunakan email masing-masing. Emailnya boleh menggunakan email sekolah, boleh. Menggunakan email pribadi juga boleh, nggak masalah ya. Kemudian jangka waktunya atau tenggatnya mulai hari ini kalian daftar sampai pekan depan. Jadi Bapak kasih waktu lama 1 pekan. Jadi pekan depan, pertemuan hari Selasa depan kalian sudah punya blog. Berarti kalian pekan depan ya udah go blog. Ya. Blog akan di maaf ya. Blog akan didaftar dengan Google Form. Nanti cek di classroom, Bapak sediakan Google Form untuk kalian mencatatkan alamat blognya. Jadi nama kalian siapa, kelas berapa, alamat blognya apa. Nanti dicatatkan di sana di
di apa namanya di classroom ya, classroom pertemuan pertama. Oke ya, paham ya sampai di sini? Paham, Paham, Pak. Pak. Ya, Paham, Pak. tolong tugasnya dikerjakan waktunya 1 pekan. Kalau bisa ya usahakan dalam 30 menit ini silakan didaftarkan. Oke, supaya kalian tidak menunda-nunda ya. Jadi udah selesai tugasnya. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Itu tugasnya yang bloknya udah jadi atau pas udah selesai semua Pak? Maksudnya udah diisi bloknya dengan cerita-cerita gitu atau memang udah selesai didaftar langsung dikasih gitu? Oke, paling minimal, paling sedikit sudah daftar seperti yang barusan kita lakukan. Tapi kalau kalian kalau mau utak-atik sendiri, mau coba-coba isi ya silakan, nggak apa-apa. Oke, silakan dicoba-coba, diutak-atik silakan. Tapi paling sedikit ya kalian sudah daftar ya, yang seperti barusan kita lakukan, gitu ya. Oke, Pak. Jadi Bapak nilai yang itu. Tapi kalau kalian mau coba-coba sendiri, isi sendiri ya itu lebih baik ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Nggak ada Pak kayaknya, Pak. Nggak ada. Oke. Satu Bapak tambahkan untuk nama pengguna atau alamat blog itu bebas ya. Boleh pakai nama kamu, boleh pakai nama tempat lahir, atau nama sesuatu, nama hewan peliharaan, oke, silakan, nggak masalah. Yang penting namanya sopan. Ingat, namanya sopan ya, bukan nama yang macam-macam ya. Iya, Boleh pakai nama pribadi, nama tempat atau apapun. Nama bunga, silakan ya. Atau nama sifatnya misal kuliner atau tempat wisata, silakan. Atau teknologi atau apapun. Oke, yang penting sopan ya, bebas ya. Tidak harus nama pribadi. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri ya, kita tutup, kita sebentar Bapak screenshot sebentar. Oke, Bapak kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sama-sama. Ya, sama-sama. Selamat siang. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Oh ya, daftar hadir jangan lupa ya. Daftar hadir jangan lupa ya. Oh iya, Pak, siap, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, Kasih, Pak. sama-sama.